Yang terhormat para pembicara dan peserta International Conference on Indonesian Culture Iconic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan demi jalannya acara ini. Kami mohon peserta menggunakan nama akun sesuai dengan nama sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara diskusi hari ini. The Indonesian Graphic Center or Pusat Grafika Indonesia is an institution established by the government on 24 April 1969. The vision and mission of Pusgrafin about three items. That the number one is development mission, which is realized in the form of study and development of applied graphic technology to improve the efficiency of the effectiveness and quality of the graphic and publishing industry. Two item is the community service mission is realized in the form of providing information service and graphic consultants services to assist the public in gaining knowledge about graphic and publishing, in improving the efficiency of the management of the graphic and publishing industry. The last is the education mission is realized in the form of organizing education and training or training to improve the quality of human resource in the field of graphic and publishing. The history. Pusgrafin is one of its main function as a government agency that handles the field of graphic training is divided into regional sustainability, West Central and East Indonesia, so that the region was held in Medan and Makassar as representative of the Central and Eastern Indonesia region. Pusgrafin has an important role in realizing the mission of non-formal education because there are still limited facilities and infrastructure at the time. Through a majalah penyuluh grafika that published by the Pusat Grafika Indonesia more or less has helped the development and progress of the creative economy and creative industry, especially the printing and publishing sector in Indonesia at the 1917 until 1919. So that the Pusat Grafika Indonesia as one of the institution that handle training in the field of printing really needs to be used as a study in the form of books of historical evidence as document as a sign of the existence of Pusat Grafika Indonesia in its time. One of the problem that arises was that the office moved from Jalan Gatot Subroto to Srengseng Sawah, Jagakarsa South, Jakarta, to a certain extent, which led to the sluggish publication of the Majalah Pusat Grafika
Penyuluh Grafika, Pusat Grafika Indonesia, such as the distance from the house to the office that has changed and is more or less a factor in not published majalah Penyuluh Grafika. The purpose of this research is to analyze and provide historical value from one of Pusgrafin's work, namely majalah Penyuluh Grafika, in supporting the progress of the creative industry in the field of printing and publishing, especially in the years 1970 until 1919. The method of this research is qualitative in nature with 4 stages of historical research methods. There is heuristic or data source collection, source verification, interpretation, and historiography. The heuristic stage is collecting data source and searching information in various places such as Pusgrafin library. The second stage is the critic method, namely the research conduct data analysis and synchronize the finding of the field data and select data for research needs. The third stage is the interpretation selected source through a formal analysis approach, history, and socio-instrumental interpretation. The fourth stage, historiography, is to make the writing of reconstruction of event from the majalah Penyuluh Grafika of role in the development of creative industry in Indonesia. The approaches in this research, the critical and historiographical approaches are important for the development of further studies regarding the Pusat Grafika Indonesia magazine as a medium that was influential in the development and progress of the creative industry of printing and publishing in Indonesia in the 1917 until 1919. The analysis, the research is about the Pusgrafin and majalah Penyuluh Grafika, that is more and less 32 edition, and the problem about the majalah Penyuluh Grafika Pusat Grafika Indonesia is one of the problem about the technique, the move of office from Gatot Subroto and to Srengseng Sawah, and the analysis about majalah Penyuluh Grafika Pusat Grafika Indonesia is there is about a user. Number one is peserta diklat, in number two institution, number three masyarakat secara umum, and number four as a souvenir, and number five majalah Penyuluh Grafika is used to SDM Pusat Grafika Indonesia. Okay, this is about the cover Penyuluh Grafika, about 32 edition. This is big cover, and this is
This slide is cover penyuluh grafika tuh. Okay, that's all enough, and thank you. Selamat siang, perkenalkan saya Archanjela Yudi Aprianingrum atau biasa dipanggil Arum. Pada kesempatan ini saya akan membawakan makalah mengenai di balik lensa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini adalah di mana di dalam peristiwa penting yang selalu diingat orang, seringkali terdapat peran yang tidak terperhatikan, sehingga sejarah kecil tersebut belum menjadi perhatian masyarakat. Dan poin yang kedua adalah fotografi yang seringkali merupakan hobi, terutama di era digital seperti sekarang ini, ternyata banyak memiliki arti penting bagi sejarah. Dan menggabungkan kedua poin ini dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran di balik dokumentasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di mana foto tersebut dibuat oleh orang yang biasanya kita tidak tahu siapa, kita kurang mengenal dan kurang menjadi perhatian. Ini adalah kita semua tahu foto pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Namun, pernahkah kita bertanya, siapakah fotografer di balik foto fenomenal tersebut dan bagaimana perjuangannya untuk mempertahankan hingga foto tersebut dapat terpublikasi? Kita biasanya tahu foto ini dari buku-buku, entah buku pelajaran, buku referensi, atau publikasi di media massa lainnya. Padahal foto ini sangat penting tentunya sebagai bukti otentik bahwa Indonesia pada saat itu telah melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau sekarang biasanya orang menyebut dalam pepatah no picture hoax. Jadi tanpa foto bisa saja proklamasi itu dianggap sesuatu yang hoax yang kita tidak tahu kebenarannya apakah benar-benar terjadi atau tidak. Permasalahan yang diangkat dalam makalah kali ini yang pertama adalah mengenai sosok mendur bersaudara. Siapakah mereka? Apakah masyarakat sudah mengenal sosok mereka sebagai fotografer proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yang kedua, mengenai inspirasi. Bagaimana sosok mendur bersaudara dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda, terutama dalam bidang fotografi? Yang ketiga, mengenai penghargaan jasa. Bagaimana cara generasi muda untuk menghargai jasa orang-orang yang berperan dalam mengabadikan sebuah peristiwa besar namun seringkali terlupakan. Dan yang keempat, mengenai tugu pers mendur. Bagaimana tugu pers mendur dapat menjadi sarana publikasi peran fotografi dalam sejarah bangsa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali kembali peran fotografer yang seringkali terlupakan dan tenggelam di balik karyanya yang fenomenal. Dan maksudnya adalah untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda yang menyukai bidang fotografi untuk dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sejarah peradaban bangsa Indonesia, terutama di bidang fotografi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dimulai dengan studi pustaka, yaitu menelusuri pustaka mengenai tokoh Alex Mendur dan Frans Mendur. Kemudian juga dilakukan wawancara kepada pengelola Tugu Pers Mendur, dan disebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data pengetahuan masyarakat mengenai fotografer proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada 100 responden melalui kuesioner. Dan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan SWOT untuk mengetahui strategi peningkatan publikasi informasi mengenai peran fotografer yang sering kali terlupakan oleh kita. Survei kuesioner dilakukan kepada 100 orang responden yang terdiri dari 50 orang yang bekerja atau berlatar belakang sejarah dan kebudayaan, dan 50 orang lagi awam terhadap sejarah dan kebudayaan. Pertanyaan dari kuesioner tersebut yang pertama mengenai foto. Pernahkah kamu melihat foto ini? Di dalam kuesioner tersebut saya tampilkan foto proklamasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu mengetahui siapa fotografer yang mengabadikan gambar tersebut? Kemudian mengenai perjuangan mereka. Apakah kamu mengetahui bagaimana perjuangan mereka dalam membuat foto tersebut? Dan yang terakhir mengenai Tugu Pers Mendur. Apakah kamu mengetahui keberadaan tugu peringatan untuk mengenang jasa mereka? Dan hasil survei dari kuesioner tersebut memperlihatkan diagram 77,5% tidak mengetahui siapa fotografer proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan yang mengetahui hanya 22,5%. Ini angka yang cukup jauh, sedikit sekali, padahal tadi respondennya sebagian besar juga 50% adalah orang yang memiliki latar belakang kebudayaan ataupun bekerja di bidang kebudayaan. Dan dari orang-orang yang mengetahui siapa fotografer proklamasi tersebut, mereka ada 37,8% mengetahui dari internet dan 27% mengetahui dari buku pelajaran. Sisanya mengetahui dari arsip, cerita, dari grup WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah Tugu Pers Mendur. Ini adalah foto Frans Mendur dan Alex Mendur, fotografer proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa mereka, didirikanlah Tugu Pers Mendur di Kawangkoan, Minahasa di kampung halaman mereka. Tugu ini digagas oleh
Gubernur Sulawesi Utara pada masa itu, yaitu Dr. Andes Haji Sarundayang. Kemudian yang kedua ini adalah foto Tugu Pers Mendur, yang tugu tersebut diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari tahun 2013, bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional. Di belakang patung tersebut adalah museum mini yang menampilkan foto-foto karya Alex Mendur dan Frans Mendur lainnya selain foto proklamasi sebanyak 136 lembar foto perjuangan dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Dan juga ada beberapa koleksi lainnya seperti kamera dan mesin cetak yang mereka miliki. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang tadi kita tahu 77,5% mereka tidak mengetahui, di sini saya menganalisis menggunakan SWOT, di mana kekuatan dan kelemahan disandingkan dengan peluang dan ancaman, dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai siapa itu Alex Mendur dan Frans Mendur, serta peran Tugu Pers Mendur walaupun jauh di Minahasa. Berdasarkan analisis SWOT pada slide sebelumnya, di sini saya rangkum menjadi rekomendasi untuk 3 pihak, yaitu yang pertama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian Tugu Pers Mendur, dan masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai siapa itu Frans dan Alex Mendur, di sini saya sebutkan untuk mendorong Kementerian Sosial untuk menobatkan Mendur bersaudara sebagai pahlawan nasional, karena mereka sangat layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional. Kemudian juga pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendukung penataan pameran dan perawatan koleksi di Museum Mendur. Kemudian juga pemerintah dan pemerintah daerah mendukung pengelolaan Tugu Pers Mendur dan publikasi tokoh Mendur bersaudara. Yang kedua, untuk Tugu Pers Mendur perlu melakukan penataan, pameran, dan informasi pada Tugu Pers Mendur agar lebih informatif dan menarik. Kemudian melakukan publikasi mengenai tokoh Mendur bersaudara dan keberadaan Tugu Pers Mendur secara luring maupun daring. Dan bagi masyarakat pun dapat berperan serta juga. Di sini saya mencontohkan khususnya untuk komunitas fotografi yang sebenarnya ada banyak, bisa beraktivitas di Tugu Pers Mendur jika berlokasi di sana, atau secara daring dari kota masing-masing sehingga semua bisa menjadi agen publikasi dan nantinya bisa menginspirasi generasi muda. Kemudian juga meningkatkan publikasi oleh seluruh pemangku kepentingan kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tokoh di balik dokumentasi proklamasi sebagai rasa terima kasih kita semua dan juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah Alex Mendur dan Frans Mendur merupakan tokoh nasional yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia dalam memberikan bukti otentik terjadinya peristiwa proklamasi, dan mereka sangat berpotensi untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda, terutama para pecinta fotografi, dan sebagai balas jasa kita terhadap mereka sangat diperlukan penobatan sebagai pahlawan nasional. Dan juga Tugu Pers Mendur ini sebenarnya bisa menjadi salah satu publikasi untuk menginformasikan peran mereka yang sebenarnya sangat penting yang kita tidak kurang ketahui, bahwa fotografer itu seringkali memegang peranan penting dalam sebuah peristiwa besar. Untuk menutup paparan saya, di sini ada kutipan dari Adam Malik yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Beliau menyatakan foto itu lebih berharga daripada penulisan fakta atau kenyataan peristiwa itu sendiri. Kalau tulisan dapat dipalsukan, tetapi foto tidak dapat dipalsukan. Jadi benar-benar menjadi bukti otentik bahwa telah terjadi peristiwa proklamasi pada tahun 1945. Ini adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada para pembicara dan peserta.
Demikian diskusi panel hari ini telah berakhir. Jangan lupa masih banyak diskusi pada jam dan room yang berbeda untuk esok hari. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Mudah-mudahan besok masih bisa join. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih.